Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami akan tampil mempresentasikan tentang evaluasi media digital dalam pendidikan anak usia dini. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Sekar Pinilih dan rekan saya Dianur Rahmawati yang kali ini akan menjadi presenter pada PPT ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi latar belakang pada PPT ini adalah tentang kemajuan teknologi digital menciptakan peluang dan tantangan baru bagi PAUD. Kemudian anak-anak saat ini banyak berinteraksi dengan aplikasi, video animasi, dan buku aktivasi digital. Kemudian guru juga sering menggunakan teknologi tanpa mengevaluasi manfaatnya, sehingga diperlukan kerangka ilmiah untuk menilai kualitas dan dampak dari media digital tersebut. Jadi begini ya, kemajuan teknologi digital itu menciptakan baik peluang baru maupun tantangan baru untuk pendidikan anak usia dini. Anak-anak itu akan berhadapan dengan teknologi digital seperti aplikasi interaktif, video animasi, dan buku aktivitas yang berbasis IR. Tetapi, seberapa manfaatkah teknologi ini untuk perkembangan anak? Guru akan secara rutin menggunakan teknologi digital tanpa mencoba mengukur nilainya, sehingga nilai dan dampaknya seringkali tidak dihargai. Selanjutnya tentang teori evaluasi Tesmer dan Niven. Menurut Tesmer tahun 1998 dan Niven tahun 2010, evaluasi media pembelajaran tidak hanya sekedar menilai produk dari sisi teknis, tetapi juga menekankan pada 3 prinsip utama, yaitu yang pertama validitas, yang kedua praktikalitas, dan yang ketiga efektivitas. Nah, disinilah teori evaluasi Tesmer dan Niven ini menjadi kerangka yang penting. Keduanya menekankan bahwa kualitas media pembelajaran itu dapat dilihat dari 3 aspek utama tadi, yaitu validitasnya, praktikalitas, dan efektivitas. Dengan kerangka ini, penggunaan media digital dapat dianalisis secara lebih terukur, bukan sekedar didasarkan pada persepsi guru atau kesenangan anak. Mari kita bahas mengenal aspek validitas. Uji penting untuk memastikan konten sesuai dengan tahapan perkembangan. Nah, apakah sudah sesuai dengan kurikulum saat ini dan sesuaikan dengan tahapan perkembangan anak? Kemudian banyak aplikasi dibuat tanpa melibatkan ahli PAUD. Contohnya aplikasi membaca yang memperkenalkan huruf terlalu dini, yang belum sesuai dengan tahapan usianya. Kemudian bagaimana risikonya? Pasti akan terjadi kebingungan atau tekanan pada anak. Validitas dalam evaluasi media itu mengacu pada sejauh mana media sesuai dengan teori pembelajaran, kurikulum, dan kebutuhan perkembangan anak. Tesmer menekankan bahwa uji ahli atau expert review itu merupakan tahap awal yang sangat penting. Para pakar pendidikan anak, psikolog perkembangan, dan praktisi PAUD perlu menilai apakah konten, tampilan, dan mekanisme media digital ini sejalan dengan tahap perkembangan kognitifnya, bahasa, motorik, maupun sosial emosional anak tersebut. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa uji validitas itu bukan hanya sebuah formalitas sebetulnya, tetapi merupakan filter penting agar media digital itu benar-benar mendukung kurikulum PAUD, seperti kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis bermain dan eksplorasi. Tanpa validitas, mungkin media digital kehilangan orientasi pedagogisnya dan hanya menjadi produk komersial saja. Sekarang kita ke aspek praktikalitas. Yang pertama, media itu harus mudah digunakan, hemat waktu, dan sesuai dengan fasilitas sekolah, apakah mendukung atau tidak. Kemudian contohnya aplikasi digital itu mahal tidak digunakan karena tuh butuh tablet yang canggih. Sekiranya sekolah sanggup atau tidak, nah itu perlu dievaluasi. Kemudian kuncinya adalah perlu desain yang sederhana, dukungan offline, dan panduan cara menggunakan yang jelas. Di Indonesia, praktikalitas itu menjadi tantangan yang besar. Banyak guru PAUD di daerah itu masih menghadapi keterbatasan perangkat, jaringan internet, dan pelatihan literasi digital.
Ini sesuai dengan jurnal dari Putri dan Anwar pada tahun 2020. Ada kasus di mana sekolah membeli aplikasi digital yang mahal, tetapi akhirnya tidak digunakan karena membutuhkan perangkat tablet dengan spesifikasi yang tinggi. Guru akhirnya kembali menggunakan metode tradisional karena lebih mudah dan sesuai dengan kondisi sekolah tersebut. Praktikalitas itu juga mencakup keberlanjutan penggunaan. Nah, media yang rumit akan membuat guru cepat menyerah, sedangkan media yang sederhana namun fleksibel justru bertahan lebih lama. Oleh karena itu, pengembang media perlu mengutamakan kesederhanaan desainnya, dukungan offline-nya, serta panduan bagaimana penggunaannya yang jelas. Tanpa praktikalitas, media digital itu hanya akan menjadi hiasan yang jarang disentuh dalam proses pembelajaran kita. Kemudian beralih ke aspek efektivitas. Nah, efektivitas ini menilai sejauh mana media digital mampu meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan anak. Kemudian efektivitas ini biasanya dilakukan melalui uji lapangan dalam skala yang lebih besar atau field test, di mana keterlibatan anak, respon guru, dan pencapaian indikator pembelajaran diukur secara komprehensif. Aspek efektivitas itu berkaitan dengan sejauh mana media digital benar-benar memberikan dampak pada perkembangan anak. Efektivitas itu dapat diukur melalui peningkatan keterampilan yang kognitif, bahasanya bagus, sosial emosional maupun motoriknya. Wong pada tahun 2019 menemukan bahwa anak itu akan lebih fokus dan antusias ketika belajar dengan media digital yang interaktif, terutama jika disertai animasi dan permainan edukatif yang lucu dan menyenangkan. Namun, efektivitas itu tidak selalu berarti anak terlihat senang ya. Dia terlihat senang menggunakan media digital tersebut belum tentu. Nah, efektivitas itu harus diukur secara objektif, misalnya melalui asesmen sebelum dan sesudah penggunaan media. Nah, tanpa evaluasi hasil belajar, klaim efektivitas itu hanya berdasarkan asumsi subjektivitas kita saja. Nah, inilah dia I Can Do. I Can Do adalah salah satu contoh aplikasi game-based untuk PAUD, yaitu mengenai membaca, menulis, berhitung, dan budi pekerti. Mari Bapak Ibu kita coba mengevaluasi game I Can Do berikut ini. Selamat menyaksikan. Ketuk wortel sesuai dengan lambang bilangan yang tertera pada blender. 6. 6. 6. Hebat, kamu berhasil menyelesaikan misi berhitung. Nah, Bapak Ibu, tadi adalah contoh games I Can Do. Mari kita lihat potensi analisisnya. Dari segi validitasnya, apakah game tadi atau I Can Do itu sudah sesuai dengan kurikulum saat ini atau sudah sesuaikah dengan tahap perkembangan anak? Kemudian dari segi praktikalitasnya, apakah guru dapat memakai fitur voice recognition and handwriting recognition di kelas atau di rumah pada game ini? Kemudian secara efektivitasnya, bagaimana dampaknya terhadap peningkatan literasi atau numerasi anak baik sebelum maupun sesudah penggunaan. Selanjutnya ada satu game lagi tentang My First Alphabet. Coba mari kita saksikan dan kita analisa bersama-sama. Hi friends, welcome back to Carcrete Toys. Today we're going to read my first ABC. A. Acorns, apple, abacus, airplane, ants, armadillo. B. Ball, bread, blueberries, bucket, bicycle, balloon, butterfly, boat, bear. C. Cake, carrots, cup, crayons, caterpillar, crown,
camera, car. D, dog, drum, doll, duck.